Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang dengan fasilitator Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, pengajar praktik Bapak Suherman SAG MSI. Perkenalkan, nama saya Leni Mustikawati dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Dengan teman saya Wiwin Winangsi dari SD Negeri Tanjung Sari 4. Dan saya Suhara dari SMK PTN Tanjung Sari. Kami akan mempraktikkan teknik coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Pak, cari. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Wiwin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih ya sudah datang ke sini, sudah meluangkan waktu. Apakah tidak mengganggu hari Ibu nih? Tidak, kebetulan kita sudah selesai ya Pak Suhara ya. Saya mau ngobrol aja Bu sama Ibu. Ada yang perlu bisa sharing gitu ya Bu ya? Boleh. Ini Bu, di sekolah saya tuh kan anak-anak gitu ya. Aduh, sekarang tuh saya khawatir sekali Bu. Anak-anak sekarang itu jajanannya ya Bu ya. Kita kan tidak tahu apakah itu sehat atau tidak. Tapi yang saya khawatirkan pagi-pagi anak-anak itu yang dibawanya apa Bu? Es, air es. Saya tidak tahu mereka itu sudah makan apa belum, atau kalau saya sudah saya bertanya ya, anak-anak kok pagi-pagi jajan itu sudah makan belum? Ada yang bilang belum Bu, tapi mereka minumannya langsung es pagi-pagi. Saya khawatir sekali bagaimana ya Bu ya, kalau menurut Ibu seperti itu. Iya Bu ya. Jadi dilema ya, Iya. namanya anak-anak. Ya otomatis yang ini jajan ya, dan Iya. belum tentu udah sarapan atau belumnya ya. Iya. Nah ini Ibu, kalau misalnya kejadian yang kayak gitu, kira-kira ini Ibu maunya gimana? Saya tuh maunya ya bisa diselesaikan lah ya Bu, bisa ada program-program gitu Bu. Saya sih sudah punya rencana Bu sebetulnya ya, inginnya anak-anak itu membawa air minum dari rumah Bu, yang pakai botol minum gitu. Wah hebat, ini bagus Bu programnya tuh Bu. Untuk program itu Ibu sendiri sudah punya persiapan, rencana-rencana apa yang mau Ibu terapkan nih supaya program Ibu itu bisa diterapkan di sekolah? Saya tuh rencananya ya Bu ya, ingin membuat apa ya, kata-kata yang mudah diingat Bu. Gema putih, Oh apa tuh? gerakan membawa air putih Bu. Wah hebat nih, idenya bagus banget Bu. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, apa nih untuk gerakan gemak putih air Ya, putih gemak itu, putih, iya. gemak putihnya itu bisa berjalan. Apa nih yang udah disiapkan oleh Bu Wiwin? Saya sudah merencanakan Ibu ya. Yang pertama saya itu mau ngobrol dulu sama Ibu Kepala, karena kan harus diberitahukan dulu ya Bu ya. Kalau kita punya program bisa kita sendiri langsung bertindak. Satu, saya akan berbicara dulu nih sama Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya juga harus berkolaborasi Bu dengan teman-teman yang lainnya, supaya program itu tidak hanya berjalan di kelas saya saja, di kelas yang lain juga bisa berjalan Bu, seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin dengan orang tua juga harus dikomunikasikan supaya mereka tahu apa tujuannya. Bagus ya, Ibu sudah punya program, sudah ada yang dipersiapkan ya maksudnya rencana-rencana persiapannya ya Bu ya. Nah ini kira-kira nih Bu Wiwin punya target, misalnya program ini mau dilaksanakan tahun ini ya? Iya. Itu targetnya yang mau dicapai berapa dari skala angka 1 sampai 10? Untuk rencana awal sih mungkin sampai 8 dulu lah Bu lah ya, jangan langsung 10. Inginnya sih 10 Bu, tapi kan untuk awal saya 8 saja dulu. Nanti kalau misalnya 8 sudah tercapai, mungkin nanti inginnya sempurna sih 10. Bagus ini
ide programnya bagus sekali Bu Win ya, apalagi diterapkan di tingkat anak-anak Iya, sekolah dari dasar awal, ya. Bu, ya. Oh, kalau misalnya Ibu ada rencana lain nggak nih dari tadi Ibu sudah punya menyiapkan mau langkah pertama ke kepala sekolah, langkah kedua mau menggandeng guru-guru yang lain, rekan sejawat supaya program ini tidak hanya di kelas Ibu. Yang namanya program kan bagusnya satu sekolah ya. Kemudian juga punya pendekatan nanti dengan orang tua supaya saling bersinergi rencananya. Nah, ada nggak nih rencana lain atau dukungan lain supaya program ini bisa berjalan? Apa ya? Mungkin saya harus membuat target ya untuk mencapai tadi angka 8 itu kan harus ada target. Saya mungkin Bu akan membuat format apa ya? Format format capaian misalnya per minggu saya dengan guru kelas saya bagi kepada guru kelas. Kalau saya sendiri kan tidak mungkin ya Bu ya, karena saya juga punya kelas sendiri. Jadi nanti setiap guru kelas itu menginformasikan setiap minggu ini sudah mencapai berapa persen anak yang membawa botol minum, air minum maksudnya, bukan botol minumnya aja kan. Kemudian dari kelas ini juga berapa, nanti apakah setiap minggu itu ada peningkatan atau tidak, mungkin seperti itu ya, bisa ya Bu ya, seperti itu. Bagus banget Ibu tuh, jadi programnya itu sampai ke bagaimana cara pencapaiannya terlihat ya. Hasilnya itu bisa terlihat, itu kan harus terukur ya Bu ya. Wah bagus banget nih, saya tertarik juga nih dari percakapan Ibu, ide-ide Ibu nih lumayan berimbas buat saya nih, barangkali juga bisa diterapkan ya di sekolahan saya ya. Nah ini Bu, kapan nih Ibu mau memulai nih rencananya nih? Ya inginnya secepatnya ya Bu ya, mudah-mudahan besok Ibu Kepala tidak ada jadwal kegiatan yang lain keluar sekolah, jadi saya mulai besok akan membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah. Setelah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, terus saya akan langkah yang kedua yaitu dengan rekan sejawat. Pokoknya saya ingin secepatnya Bu menyelesaikan melaksanakan program ini, karena saya khawatir dengan kesehatan anak-anaknya Mas. Iya benar-benar, karena memang anak-anak tadi ya, namanya anak-anak kita nggak tahu apa makannya di rumah makan atau belum, terus yang dibelinya apa, airnya itu higienis atau tidak. Wah luar biasa nih Bu, dari percakapan ini kemudian tadi Ibu sudah mengungkapkan apa namanya hal-hal yang harus Ibu siapkan nih, kira-kira nih dari percakapan kita ini apa tuh simpulan yang Ibu dapat? Simpulannya jadi dari perbincangan kita hari ini, tadi kan saya melihat awalnya anak-anak itu pagi-pagi sudah banyak yang jajan es. Nah, kemudian saya punya rencana supaya anak-anak minumnya sehat. Saya akan mengadakan program Gema Putih, gerakan membawa air putih. Nah, langkah-langkah yang akan saya kerjakan, yang pertama satu akan berkomunikasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, yang kedua berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk saling mendukung program ini, yang ketiga juga memberitahukan kepada orang tua, karena kalau di sekolah dilaksanakan, kalau di rumah tidak, jadi nanti akan ada ketimpangan seperti itu. Dan rencana ini akan saya lakukan secepatnya. Waduh luar biasa. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Wiwin sudah mau diprogramkan bisa diterapkan dan berjalan sesuai dengan harapan ya Bu Wiwin ya. Minta doanya ya Bu. Iya sama-sama. Saya belajar dari apa yang kita percakapan hari ini. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat Ibu. Amin, pasti. Terima kasih ya Bu ya. Iya benar. Ini langsung ya. Nah, ini adalah sedikit istilahnya untuk observasi dari saya gitu ya mengenai coach ya. Jadi pertama dari segi tujuan itu coach sudah bisa mencapai menyampaikan tujuannya gitu ya, dari istilahnya dari coach itu gitu, tujuan dari coaching ini seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, coach sudah memberikan pertanyaan untuk mengarahkan pada identifikasi potensi coach sudah tepat sasaran. Jadi bukan dari coach ya untuk mengidentifikasi ininya, tetapi muncul
permasalahannya itu memang dari coach sendiri gitu ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan tentang dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini juga sudah terbentuk, sudah ada gitu ya dari percakapan tadi. Jadi tidak memaksakan apa yang diinginkan coach, tetapi coach bisa menggali apa yang akan menjadi rencananya gitu ya untuk tindak lanjut ke depannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching untuk menjalankan rencana aksinya. Nah, ini juga itu langsung muncul dari coach sendiri ya Bu ya, setelah pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh coach itu gitu. Jadi istilahnya di coaching di sini kan bukan menggurui, tetapi kita saling menggali informasi, kemudian saling bertukar pikiran gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Suhara. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Lama ya kita nggak ketemu Bu Iya, ya. baru sempat sekarang lagi ya Pak ya kita ngobrol-ngobrol. Terakhir teh kita ketemu waktu kegiatan IHT kemarin waktu Iya, itu ya. Iya, iya. Ah. Berapa sebulan ke belakang ya? Ah, Iya, benar. iya. Gini Bu, jadi kebetulan ada ibu nih, Iya. jadi saya tuh lagi apa ya, kalau orang Sunda mah bilangnya itu balubong Bu ya. Balung. Jadi pengen ada teman curhat Bu ya gitu ya, karena melihat kondisi sekolah kita saat ini tuh ya kayak gitu Bu ya, jadi kurang apa ya, kurang enak gitu. Jadi pengen di coaching lah sama ibu gitu. Memang kita mau ngobrol apa, terus nanti apa sih yang Bapak inginkan setelah kita ngobrol-ngobrol di sini? Jadi kan gini Bu ya, jadi pinginnya itu apa yang saya rasakan ini, yang saya pikirkan itu ya minimal bebannya berkurang lah Bu ya. Kemudian ada perubahan nanti setelah nanti kita ada pembicaraan gitu ya. Setelah ada kegiatan ini, jadi saya harapkan itu ya ada ketenangan untuk diri saya lah. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak ya dari pembicaraan ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, masalah apa sih yang sedang Bapak hadapi sekarang? Gini Bu ya, ya kebetulan saya tuh ini ikut guru penggerak. Oh, ya. Tapi masih calon Bu. Oh, bagus lah itu. Masih calon, masih lama gitu ya. Jadi saya baca di modul itu waktu yang modul berapa ya, 1.4 kalau nggak salah tentang budaya positif. Ya. Malah dulu pernah saya melakukan diseminasi. Cuman kebetulan waktu itu ibu kan nggak ada, Ya. gitu. Jadi saya rekan-rekan yang ada aja dulu gitu ya. Nah di sana itu saya mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah. Cuman akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini kok masih gimana ya, tidak ada perubahan. Jadi masih banyak hal yang menurut saya kurang pas gitu lah gitu. Ya, jadi Bapak sedang mengikuti program guru penggerak, bagus ya, luar biasa, mudah-mudahan lancar terus ya Pak ya. Nah, tapi ketika Bapak sudah menerapkan desiminasi, mungkin ada masalah yang dihadapi ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira Pak, masalah tadi itu timbul karena apa itu Pak? Jadi gini, saya runut dulu ya Bu ya. Ya. Jadi tadi saya agak masih kurang fokus Bu ya. Jadi gini, Santai aja Pak, duduknya santai aja. waktu itu setelah melakukan desiminasi, jadi kan biasanya di sekolah itu selalu ada pelanggaran siswa lah gitu ya. Jadi ternyata setelah kegiatan itu dan sebelum kegiatan desiminasi dilakukan itu tidak ada perubahan gitu. Jadi waktu itu pernah saya lihat siswa kesiangan. Kemudian sama guru itu ditegur, dia dilarikan di lapang gitu. Kemudian motornya disuruh didorong lah gitu. Wajar kalau karena berisik kan. Nah, terus karena rambutnya agak panjang jadi dicukur di tempat. Jadi istilahnya masih ada hukuman gitu ya untuk mendisiplinkan anak itu. Jadi yang saya pengen itu adalah penerapan budaya positif yang dulu pernah saya desiminasikan itu diterapkan gitu, karena istilahnya untuk mendisiplinkan anak bukan hanya untuk hukuman gitu ya. Nah
mungkin itu masalah yang kenapa masalah itu terjadi, mungkin itu muncul karena ketika saya melakukan diseminasi pertama kan itu istilahnya tidak ini ya, tidak menyeluruh, tidak menyeluruh karena hanya orang-orang tertentu saja, dan itu pun waktunya hanya sebentar kan, hanya sebentar, jadi istilahnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Kemudian karena saya kurang mungkin kurang pede juga gitu ya, jadi cara penyampaian saya ke guru-guru, apalagi guru-guru senior mungkin kurang pas, sehingga mungkin saya hanya dianggap menggurui saja gitu, atau saya mah nggak sopan atau gimana lah gitu ya. Jadi mereka mengacuhkan apa yang saya katakan itu gitu ya. Jadi mungkin karena ketidakmenyeluruhan informasi itu, ya istilahnya informasi yang saya diseminasikan kemarin itu nggak ada efektifnya gitu. Jadi sebetulnya Bapak ini sudah ya melaksanakan diseminasi sudah. Tapi yang tadi saya tahu nih dari yang Bapak ungkapkan, bahwa yang pertama itu diseminasinya belum merata mungkin ya Pak ya. Baru beberapa orang yang tahu karena waktu itu tidak ada semua gurunya. Betul. Kemudian yang kedua tadi juga karena mungkin Bapak ini masih senior mungkin, jadi guru-guru yang lain itu menganggapnya gimana gitu ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu Pak, supaya rekan-rekan guru semua bisa mengetahui tentang budaya positif, kemudian supaya yang lainnya juga bisa melaksanakan program yang Bapak inginkan, kira-kira apa ya yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Mungkin gini Bu, jadi karena kemarin tidak menyeluruh ya. Iya. Jadi mungkin saya akan melakukan pendekatan personal pertama itu. Jadi melakukan pendekatan personal. Jadi kan saya di kantor itu biasa kan ada Pak Ikal, Pak Bahar gitu ya. Jadi satu tim lah gitu. Jadi saya akan lebih diintensifkan secara personal dulu. Personal dulu. Jadi memberikan pemahaman kepada rekan-rekan yang memang punya satu visi dengan saya gitu ya. Nah, setelah mereka paham baru menyebarkan ke rekan-rekan lain yang memang belum paham gitu. Mungkin langkah awal itu menurut saya gitu ya, karena kalau metode yang seperti kemarin mungkin terlalu luas gitu ya. Jadi tidak merata gitu. Tapi kalau misalkan dengan pendekatan personal seperti itu mungkin bisa terrealisasi juga gitu. Jadi sedikit-sedikit dulu ya Pak, dengan yang lebih dekat dulu, dengan dan juga dengan yang punya visi yang sama. Jadi supaya tujuannya sama gitu ya Pak. Kalau dengan yang berbeda kan nanti gimana gitu ya Pak, beda pemikirannya seperti itu. Nah, selain itu Pak, apakah ada rencana yang lain nggak? Ada tindakan yang lain nggak sesudah dengan rekan sejawat yang paling dekat? Nah, karena ini menyangkut dengan budaya positif di sekolah, berarti kan saya harus ada dukungan lebih nih, gitu ya. Jadi setelah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang satu visi dengan saya, kemudian mungkin kan tiap semester itu kan di awal semester ada IHT ya. Nah, mungkin di sana bisa diadakan materi khusus gitu ya tentang ini. Tapi untuk melakukan itu berarti kan saya harus ada dukungan yang lebih kuat dari kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi langkah yang kedua mungkin saya ingin sounding ke kepala sekolah, kemudian ngobrol dengan kepala sekolah untuk memberikan penguatan kepada saya untuk istilahnya mengadakan budaya positif di sekolah itu, karena sama kayak ini waktu itu saya pernah lihat video di YouTube ya, yang di materi itu ternyata sekolah yang melaksanakan budaya positif itu enak gitu ya dilihatnya, kayak tenang gitu ya, nyaman untuk siswa belajar, nyaman untuk guru gitu ya, terus aman, menyenangkan gitu. Jadi happy lah gitu ya di sekolah kayak gitu, karena memang sudah tercipta budaya positif di sana gitu. Kalau berhasil ya Pak ya? Betul. Nah, saya pengen sekolah kita itu seperti itu Bu, gitu. Ya seperti yang itu ya Pak ya. Ya tadi kan pertama sudah dengan rekan sejawat, kemudian yang kedua juga harus ada dukungan ya dari kepala sekolah, karena kita sebagai guru tentunya harus ada izin dulu, walaupun program kita baik tetap ya harus didukung oleh kepala sekolah. Apakah cukup hanya sampai di sana Pak? Atau masih ada lagi nih yang bisa dilakukan? Paling untuk
untuk selain dukungan gitu ya, dukungan dari kepala sekolah itu ya tadi yang ketiganya itu yang mengadakan apa workshop lah gitu ya, mengadakan workshop yang memang dari harus setelah ada dukungan dari sekolah gitu ya, harus setelah ada dukungan dari kepala sekolah kita mengadakan workshop di IHT materi khusus tentang budaya positif. Nah nanti kita mengundang lah gitu ya, mengundang orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya gitu ya. Jadi selain saya gitu ya, jadi selain saya yang berbicara di depan juga didukung oleh kepala sekolah dan narasumber yang memang kompeten gitu, sehingga rekan-rekan lain itu sadar bahwa memang budaya positif di sekolah itu sangat bagus gitu jika diterapkan gitu. Itu buku kayaknya. Kegiatan Bapak ini kan sangat bagus sekali ya Pak ya, untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Nah itu, itu. Tapi ada masalah sedikit ya. Terus tadi juga Bapak sudah mengungkapkan masalah-masalahnya, kemudian juga sudah ada solusi-solusi lah sedikit ya. Nah, kira-kira kapan Bapak nih akan melaksanakan solusi-solusi itu supaya bisa berjalan lebih baik lagi program yang Bapak sudah laksanakan? Kapan ya? Tapi kalau untuk yang langkah pertama mungkin itu 2 sampai 3 hari dari sekarang juga sudah bisa dilakukan ya, karena jadi saya dengan rekan-rekan kan biasa di sela-sela waktu istirahat, kadang kan pulang sampai malam bisa ngopi bareng. Nah jadi di waktu-waktu santai itu gitu ya, di waktu-waktu santai itu kita berbicara, saya melakukan pendalaman lah gitu ya mengenai budaya positif ini, penekanan budaya positif ini di sekolah gitu. Nah terus kemudian untuk yang ke kepala sekolah itu juga bisa untuk minggu-minggu inilah gitu ya. Nah untuk mengadakan istilahnya IHT nanti di awal semester nanti gitu ya. Jadi bertahap lah gitu ya Bu ya. Jadi untuk yang langkah pertama bisa dengan jangka pendeknya lah gitu. Untuk jangka panjangnya nanti ketika IHT gitu. Seperti itu mungkin. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah setelah kita nih melakukan pembicaraan yang lumayan panjang, nah sekarang boleh kita simpulkan nih pembicaraan kita hari ini, apa yang didapat oleh Bapak dari pembicaraan kita? Awalnya sih memang saya tuh agak kurang pede kemudian agak mumet lah gitu ya. Tapi dengan setelah adanya obrolan ini gitu ya, jadi saya sedikit agak lega gitu ya. Ada pencerahannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir jernih ya istilahnya masalah itu mudah dipecahkan gitu ya. Mungkin nanti tadi lah jadi sudah ditemukan tiga pemecahan masalah tadi gitu. Tapi memang dari setiap alternatif pemecahan masalah itu memang pasti ada resikonya gitu ya. Cuman saya bisa menyimpulkan itu bahwa memang budaya positif itu harus didukung oleh semua warga sekolah Bu ya. Karena bukan hanya oleh saya saja gitu. Kalau cuma saya saja kan itu bukan budaya positif untuk sekolah, tapi budaya positif untuk saya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya harus bisa, jadi kesimpulannya saya harus bisa memang menggerakkan rekan-rekan lain gitu untuk mendukung kegiatan ini gitu. Jadi bagaimana sekarang sudah agak lega ya, dan lumayan agak lega Bu lah gitu. Gimana ada jalan ya sedikit ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya dengan kegiatan ini saya mulai agak tenang lah gitu ya. Cuman ya maaf sekali lagi gitu ya, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sudah ada masukan dari Ibu ya. Sudah menerima curhatan dari saya yang panjang kali lebar ini Ibu ya. Senanglah bisa membantu sesama teman ya. Maaf Bu ya, saya juga kebetulan ini ada tamu. Iya boleh pamit Pak dulu ya Bu ya. Iya terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waduh ini coaching kita kali ini seru sekali ya. Kalau dari hasil pengamatan saya, ini Pak Suhara maupun Bu Wiwin ya, Bu Wiwin sebagai coach ini sudah bisa menuntun coaching untuk menyampaikan tujuan dari pembicaraan hari ini ya, dari coachingnya.
kemudian menuntun juga untuk menemukan solusi-solusinya secara bersama-sama. Dari segi identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaannya berbobot ya. Bu Iwin juga udah bisa menjadi pendengar aktif yang luar biasa ini, hebat sekali. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun Koci untuk menemukan solusinya sendiri. Perencanaan aksinya juga memberikan umpan balik ya, memberikan umpan balik yang positif kepada Koci, kemudian memberikan apresiasi tadi saya lihat, kemudian membahas solusi yang ditemukan oleh Koci sendiri. Kemudian juga coach juga sudah menuntun Koci untuk membuat komitmennya, ya, bertanggung jawab terhadap solusinya sendiri yang tadi yang sudah direncanakan. Jadi mandiri untuk menentukan komitmennya. Jadi saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Hebat sekali. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Suara. Alhamdulillah siang juga nih. Udah siang tapi masih seger ya. Ya, alhamdulillah. Apa nih rahasianya? Rahasianya mungkin karena saya berhadapan sama anak-anak SMP kali ya. Jadi biar semangatnya bisa menular ke anak-anak, kitanya dulu ya langsung. Betul. Oh ya, ini masalah apa anak-anak ya. Kemarin waktu kan Ibu ngadain acara tuh. Iya. Nah, saya datang jadi peserta nih. Pas masuk ke sana, wah keren Bu ya. Banyak pesertanya, kemudian acaranya wah gitu ya. Nah, apa sih rahasianya? Sebenarnya bukan rahasia kali ya Pak ya. Lebih tepatnya itu karena memang eventnya event sekolah. Betul. Mengadakan event hari ulang tahun sekolah yang kita mengangkat dari kegiatan-kegiatan program-program yang sudah berjalan di sekolah. Nah sebenarnya ini Pak justru saya mau ngobrol ini sama Bapak, kan kebetulan juga saya adalah koordinator P5 ya Pak ya. Di sekolah saya ini sudah kurikulum merdeka. Nah dari kegiatan P5 ini untuk tahun ini kan ada 3 kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama itu dari tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Kita ngambil proyeknya itu tentang gerakan pilah sampah. Kemudian yang kedua temanya itu tentang bangunlah jiwa raganya. Proyek yang diangkat itu tentang stop bullying. Karena memang anak remaja ya, apalagi sekarang ini marak banget anak-anak saling bully baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial. Kemudian yang ketiga proyeknya itu dari kewirausahaan. Yang kemarin Bapak saksikan itu pas yang proyek terakhir tentang kewirausahaan, pas di siklus yang paling terakhir tentang bazar. Jadi bagaimana cara memasarkan. Jadi digabung dengan kegiatan sekolah. Nah ini Pak yang mau saya ini kan saya merasa belum maksimal Pak dari kegiatan P5 yang sudah berjalan. Kalau kemarin itu sudah 3 tema, ini ya 3 tema yang dilakukan tuh kira-kira sekitar 70%-an lah gitu. Saya merasa masih banyak ada kelemahan-kelemahan yang masih harus saya gali, harus saya capai gitu. Nah, sebenarnya saya salut gitu ya dengan apa yang sudah terjadi kemarin, sudah Ibu laksanakan di sekolah gitu ya. Nah, cuman Ibu masih terkendala apa ya? Saya ingin ada sedikit evaluasi gitu ya. Gini. Nah, apa sih yang ingin Ibu capai itu gitu sebenarnya gitu yang memang sekarang itu masih jadi apa ya? Masih jadi unek-unek untuk Ibu itu. Iya Pak, jadi saya ini merasakannya kan tadi saya bilang baru 70% ya Pak ya. Jadi karena dari 3 judul ini, 3 tema, 3 proyek yang berlaku ini pada kenyataan refleksi siklus 1, 2, 3 itu tidak seperti yang di akhir Bapak lihat gitu ya. Itu kan potret luar karena kita lagi bazar gitu ya. Pada kenyataannya ini ada dalam pertemuannya itu banyak beberapa hal yang tidak tercapai secara maksimal karena kegiatan ini kan kokurikuler. Jadi
ada kelas-kelas yang kosong karena guru-gurunya punya kepentingan, ada yang sakit, ada yang memang kurang berkomitmen karena dilaksanakannya di hari Sabtu gitu Pak. Jadi saya teh merasa kan kalau kegiatan itu nggak ada pembimbingnya kan hasilnya juga kurang maksimal ya. Betul. Jadi yang ingin ibu tekankan di sini gitu ya, berarti harus adanya untuk mengevaluasi kegiatan ini untuk meningkatkan kegiatan di masa depan berarti ya agar lebih lancar lagi, itu salah satunya dengan adanya pembimbing. Nah, apa yang telah ibu lakukan untuk mencapai itu? Iya Pak, untuk sejauh ini ya Pak ya, saya tuh sudah berusaha kalau evaluasi hampir setiap proyek ya, setelah satu proyek beres, saya itu selalu mengevaluasi dengan rekan-rekan, walaupun tadi hasilnya itu kayak misalnya proyeknya ini hasilnya itu tidak semua terkumpul karena pada saat kegiatan itu ada beberapa guru yang tidak masuk, jadi setoran kegiatan itu nggak lengkap. Nah jadi saya inginnya itu dari yang kemarin ini ada tindak lanjut gitu loh Pak, jadi supaya ada penerapan selanjutnya gitu ya. Nah, dari percakapan barusan ibu ya, kalau saya tangkap ibu sebenarnya permasalahan sudah ada ya, sudah kelihatan ya. Iya, betul. Nah, jadi langkah-langkah ibu pun sebenarnya sudah adanya sedikit gitu ya. Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan gitu. Nah, untuk menyempurnakan nanti gitu ya Bu ya, ada langkah lain nggak Bu untuk istilahnya dari berkaca dari kegiatan ini, kemudian dengan pemecahan masalah yang tadi gitu ya, untuk penyempurnaan di kemudian hari ini mau seperti apa sih harusnya gitu? Iya. Yang ibu harapkan gitu. Ya itu tadi Pak, kan karena P5 ini kan kegiatannya harus kolaboratif ya Pak ya, tidak hanya guru, siswa, BK, kepala sekolah, bahkan sampai komite ya Pak ya. Jadi mungkin rencana saya nih Pak, kemarin itu kan baru evaluasi, saya pengennya nanti pas untuk tahun depan kan kita ada 3 tema lagi yang untuk P5 ya, saya inginnya itu kita buat komitmen kesepakatan sekolah yang baru Pak. Artinya gini, yang sudah ini yang evaluasi kekurangan ini baiki, saya mau pas saat rapat koordinasi ada kepala sekolah di sana, saya mau mengangkat ke satu kesepakatan bersama ya, supaya keterlibatan guru, karena kan P5 itu kelas saya ini kan rombel di sekolah tuh besar 33 kelas, kalau ada 2, 3, 4 guru yang nggak masuk kan banyak kelas yang kosong Pak. Nah sementara jumlah guru hanya ada beberapa 50 tuh nggak semuanya deh. Nah ini kalau idealnya P5 itu kan tim teaching, idealnya tuh satu kelas tuh 2, tapi karena jumlah guru yang kurang memadai jadi hanya wali kelas yang dibebankan. Nah saya nih pengen ada komitmen memberikan pada rapat itu bagaimana kalau pada saat kegiatan P5 wali kelas yang bertanggung jawab tidak bisa hadir bisa melimpahkan kepada guru yang lain, melibatkan guru honorer, melibatkan BK yang mungkin bisa ikut memandu gitu anak-anak, yang mungkin anakku jangan sampai kosong gitu. Tapi itu rencana ibu sudah ibu catat kan, sudah ibu simpulkan itu sudah disusun kan ya? Sudah saya susun Pak, tapi ini mudah-mudahan ya Pak ya, pada pertemuan nanti itu saya bisa membuat komitmen lagi yang baru gitu. Jadi yang lama ini kan itu belum masuk gitu ya, supaya kita punya tanggung jawab yang bersama gitu, karena kan ini program sekolah bukan program pribadi gitu, jadi saya butuh kolaborasi, butuh dukungannya. Nah satu lagi nih, untuk rencana tadi sudah disusun kan ya, kegiatannya sudah dievaluasi, kira-kira masih ada butuh dukungan lain nggak Bu
Ya dukungan lain saya butuh power kepala sekolah di sini Pak. Karena kan kalau saya yang cerewet ya siapa saya gitu dengan kultur sekolah yang besar, senioritas banyak gitu ya. Belum lagi yang mungkin rasa kepeduliannya ini kan tidak bisa ya kita tuh maksa gitunya. Ya power yang kuat yang punya lingkar pengaruh penguat ya kepala sekolah. Maka dukungan yang paling besar tentu kepala sekolah. Betul betul betul, karena kan istilahnya ini adalah kegiatan sekolah gitu ya, bukan kegiatan ibu sendiri ya. Jadi semua warga sekolah harus memang ikut bertanggung jawab juga gitu ya. Nah, setelah obrolan kita yang panjang lebar ini nih, kira-kira apa sih yang bisa ibu dapatkan dari obrolan kita ini, Wah, saya dan perasaannya seperti apalah gitu ya. lega banget Pak. Sebenarnya saya memang butuh rekan untuk apa ya curhat ya Pak ya. Karena kalau di lingkungan sekolah kadang-kadang kalau saya terlalu menekan gitu ya nanti mereka malah jadi baliknya nggak suka kan sama kita gitu ke saya apa bukan kepala sekolah kan hanya mungkin pendekatan-pendekatan secara personal gitu ya itu saya usahakan, saya juga lakukan. Tapi ini tadi Pak, saya jadi leganya teh ini satu yang harus saya kepala sekolah. Bagaimana saya berusaha supaya kepala sekolah juga ikut apa namanya menggerakkan gitu guru-guru yang lain. Gitu. Alhamdulillahnya udah ini apa tadi udah lega gitu ya, udah ngobrol. Nah berarti kan pikiran sudah tenang gitu ya, berarti ibu sudah bisa menentukan kapan nih mau sounding ke kepala sekolah. Nah itu dia Pak. Kayaknya mah kalau untuk ke kepala sekolah secepatnya bisa ya Pak ya. Dari program evaluasi ya sebelum ke guru-guru yang lain saya apa namanya sampaikan dulu apa yang menjadi ide saya pengen ya nanti pas saat rapat koordinasi itu saya ingin kepala sekolah menguatkan lagi nanti akhirnya kita buat kesepakatan barunya gitu jadi ada momen khusus yang ditentukan oleh kepala sekolah gitu jadi kita hanya ikut kalau nanti yang ngundang saya kan nggak mungkin dihadiri tapi kalau yang ngundangnya kepala sekolah kan guru pasti tuh datang gitu. Tapi siap kan ya berhadapan dengan kepala sekolah ngobrolnya? Iya, Ada guru manusia biasa. Saya yakin lah ibu hebat lah, bisa lah gitu ya. Mungkin dari percakapan ini ada yang disimpulkan dulu? Iya Pak, terima kasih banget nih sudah sudah mendengarkan ikut membantu saya ya membimbing saya mencari solusi. Yang saya simpulkan ternyata saya memang harus butuh kerja keras untuk mencari kerjasama kolaborasi dari semua unsur dan memang itu bukan hal yang mudah apalagi di sekolah saya mungkin sekolah yang sangat besar majemuk ya dengan karakter gurunya, karakter siswanya gitu ya terutama gurunya yang memang punya peran dalam kegiatan ini itu yang saya simpulkan jadi saya berusaha mencari solusi-solusi cara-cara supaya kerjasama kekompakan guru itu lebih Siap betul lah. Pokoknya saya pasti dukung terus ibu lah gitu ya. terima Nah kasih. nanti saya tinggal nunggu hasil sounding dari kepala sekolah seperti apa nanti gitu ya. Amin. Kita ngobrol lagi ya. Ya siap Pak, siap. Oh cuman ini kebetulan saya tuh ada tamu dulu Iya, ibu ya. siap Pak. Aduh, saya mohon maaf sudah Nggak mengganggu apa-apa. waktunya. Sudah merepotkan juga. Nggak Terima apa-apa. kasih. Saya selalu ada di screen lah kalau mau ngobrol program lagi ibu ya. Siap. Assalamualaikum Terima ibu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sesi coaching hari ini sudah selesai. Pak Suhara bertindak sebagai coach, Ibu Leni sebagai coach. Barusan percakapannya luar biasa, sangat hebat sekali. Nah di sini ya yang saya amati pertama kita kan melakukan teknik coaching ini dengan alur tirta ya. Nah sudah terlihat alur tirtanya sudah berjalan. Yang pertama itu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Nah di sini coach telah menyampaikan tujuan kepada coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi ya. Kemudian yang kedua untuk identifikasi masalah, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, menggali potensi coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga
si coach itu bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Kemudian rencana aksi tadi sudah disampaikan juga, umpan balik yang diberikan coach disampaikan dengan positif, memberikan beberapa apresiasi tadi juga sudah terlihat ya. Jadi ada solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Kemudian tanggung jawab yang terakhir, coach juga memberikan pertanyaan umpan balik dan coach menyampaikan komitmennya. Ya, tadi sudah terlihat nanti ada komitmen yang akan dicapai oleh coach dan itu ya yang saya amati. Mudah-mudahan Terima kasih Ibu. nanti coaching nanti pelaksanaan berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin, Ya. amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin.